Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mengerjakan soal UTS, yaitu yang pertama, jelaskan berdasarkan pemahaman saudara tentang konsep dasar sistem pendukung keputusan, kemudian jabarkan contoh penerapan sistem pendukung keputusan dalam kehidupan sehari-hari. Menurut saya, konsep dasar sistem pendukung keputusan ialah cara seseorang untuk mengambil sebuah keputusan agar masalah yang dihadapinya bisa dibantu, baik itu masalah-masalah tidak terstruktur ataupun terstruktur. Contoh penerapan sistem pendukung keputusan dalam kehidupan sehari-hari saya di sini contohkan, yaitu penerimaan BLT dana desa, di mana kepala desa yaitu sebagai yang punya wewenang untuk memberikan bantuan itu kepada masyarakat. Di sini kriterianya penduduk miskin untuk penerimaan BLT dana desa itu, yang pertama dia luas lantainya yaitu 8 meter per orang, lantai tanahnya terbuat dari bambu, kayu. Yang ketiga, dinding bambu rumbia, kayu murah, tembok tanpa plester. Yang keempat, bunga air besar tanpa fasilitas bersama orang lain, penerangan tanpa listrik, air minum dari sumur, mata air tidak terlindung, sungai, air hujan. Nah, dari contoh ini, kepala desa sebagai yang berwenang untuk memimpin desa, di sini kepala desa perlu membuat suatu sistem keputusan yang tepat sasaran, di mana setiap masyarakat yang mendapatkan bantuan ini harus tepat sasaran sesuai dengan kriteria yang datang dari kementerian yang membidangi, contohnya Kementerian Desa ataupun Kementerian Sosial. Nah, di sini kepala desa ini perlu membuat keputusan ini tidak sendirian. Dia akan melibatkan nanti di sini tokoh masyarakat, BPD, ataupun dari pihak kecamatan. Dan di sini kepala desa ini harus menampung semua ide-ide yang diberikan oleh masyarakat ataupun tokoh masyarakat itu sendiri, agar bantuan ini bisa tepat sasaran dan yang menerima mendapatkannya. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan yang kedua adalah, gambarkan dan jelaskan menurut pemahaman saudara tentang kerangka kerja pendukung keputusan. Di sini proses atau kerangka pengambilan keputusan yaitu terdiri dari 3 fase atau proses. Yang pertama inteligensi, yang kedua desain, dan ketiga cost. Yang pertama inteligensi, yaitu pencarian kondisi-kondisi yang dapat menghasilkan keputusan. Yang kedua ada desain, menemukan atau mengembangkan dan menganalisis materi-materi yang mungkin untuk dikerjakan. Yang ketiga ada cost atau choice, pemilihan dari materi-materi yang tersedia mana yang akan dikerjakan. Proses-proses ini yang terjadi pada kerja terstruktur, mengacu pada permasalahan rutin dan berulang untuk solusi standar yang ada. Tak terstruktur adalah puji, permasalahan kompleks di mana tak ada solusi serta-merta. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Pertanyaan ketiga ialah komponen Decision Support System atau DSS terdiri dari 4 komponen, yaitu data management, model management, communication dialog subsystem, knowledge management. Jelaskan 4 komponen DSS tersebut dan bagaimana pengaruh komponen tersebut dalam membentuk suatu sistem pendukung keputusan. Yang pertama ada data management.
Data manajemen yaitu termasuk database yang mengandung data yang relevan untuk berbagai situasi dan diatur oleh software yang disebut Database Management System atau DBMS. Yang kedua, ada model manajemen, melibatkan model finansial, statistikal, manajemen sains, atau berbagai model kualitatif lainnya sehingga dapat memberikan ke sistem suatu kemampuan analitis dan manajemen software yang dibutuhkan. Yang ketiga ada communication. User dapat berkomunikasi dan memberikan perintah pada DSS melalui subsistem ini. Ini berarti menyediakan antarmuka. Knowledge management yaitu subsistem opsional. Ini dapat mendukung subsistem lain atau bertindak sebagai komponen yang berdiri sendiri. Pertanyaan yang keempat ialah, pada materi komponen sistem pendukung keputusan terdapat bagian materi sumber data yang bersumber dari internal, eksternal, dan private atau privasi. Jelaskan mengenai ketiga sumber data tersebut beserta contohnya dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, dia ada data internal, data yang sudah ada dalam suatu organisasi dan dikendalikan oleh organisasi tersebut. Data internal dapat berupa data mengenai orang, produk, layanan, dan proses-proses. Contoh data internal yaitu data tentang pegawai, data tentang peralatan mesin, data penjualan, data penjadwalan produksi. Yang kedua, ada data eksternal. Data berasal dari luar sistem dan data ini tidak bisa dikendalikan oleh organisasi. Contohnya, peraturan perundang-undangan, harga pasar, keadaan pesaing, kurs dolar, dan sebagainya. Yang ketiga ada data private atau personal. Data mengenai kepakaran atau naluri dari user terhadap masalah yang akan dia selesaikan. Dapat berupa pendapat dari user mengenai variabel yang diperlukan dalam menyelesaikan masalah atau nilai dari suatu variabel. Data tersebut bersifat subjektif. Sekian dan terima kasih. Pertanyaan yang kelima ialah, jelaskan secara ringkas mengenai isi materi makalah kelompok saudara. Di sini saya yaitu kelompok 3 yaitu manajemen analisis data. Sini saya akan jelaskan sedikit tentang materi yang kami buat atau materi kelompok kami. Analisis data. Analisis data adalah sebuah proses untuk memeriksa, membersihkan, mengubah, dan membuat pemodelan data dengan maksud untuk menemukan informasi yang bermanfaat sehingga dapat memberikan petunjuk bagi peneliti untuk mengambil keputusan terhadap pertanyaan-pertanyaan penelitian. Sedangkan manajemen datanya itu merupakan serangkaian kegiatan pengolahan data hasil penelitian dimulai dari kegiatan pencatatan, pengumpulan, pengolahan, analisis, dan interpretasi data sampai dengan menghasilkan informasi yang diperlukan dalam proses pengambilan keputusan. Tahap manajemen data tersebut akan diuraikan secara rinci dalam buku. Analis data menggunakan uji statistik non-parametrik dan parametrik yang sering digunakan oleh mahasiswa. Dalam setiap uji statistik menggunakan aplikasi program statistik SPSS sehingga mempermudah dalam interpretasi data. Contohnya atau latihan khusus menggunakan hasil penelitian yang pernah dilakukan oleh mahasiswa dalam menyelesaikan tugas akhir berupa skripsi, karya tulis ilmiah. Akhir tulisan diberikan latihan kasus yang disajikan secara lengkap menggunakan aplikasi program statistik SPPS. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.